Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Happy TV? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa terus menggali ilmu serta berbagi dengan sesama. Pada video kali ini, saya Herlan Firmansyah, Ketua Forum Guru Ekonomi Madrasah Aliyah Indonesia, Porgema, ingin berbagi tentang mengenal 17 ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran. Tentu ayat Al-Quran sangat luas, sangat dalam. Kalau kita kaji lebih jauh, pada video kali ini saya hanya ingin mengenalkan 17 ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran. Pendalaman dan perluasan bisa dikaji melalui literatur lain atau langsung dari ustadz-ustadzah yang mendalami yang membidangi kajian fikih muamalah atau fikih ikhtisad. Nah, sebelum masuk ke 17 ayat ekonomi dalam Al-Quran, saya ingin sekilas mengenalkan tentang sumber dan dalil hukum dalam Islam, ya. Sumber dan dalil hukum Islam. Nah, kita sudah mengenal ada Al-Quran dan Sunnah itu sebagai sumber utama dalam Islam, ya, dalam ajaran Islam. Tentu juga menjadi sumber utama dalam kajian ekonomi Islam. Nah, selain Al-Quran dan Sunnah ada juga ijma, ada juga qiyas. Keempat hal ini bisa dikelompokkan sebagai sumber hukum dan dalil yang disepakati. Sahabat-sahabat sekalian, sesungguhnya selain Al-Quran dan Sunnah, ada juga dalil-dalil yang bisa menjadi sandaran aktivitas ekonomi, bisnis, keuangan syariah yang kini semakin kompleks. Kita bisa mengkaji, kita bisa bersandar kepada beberapa dalil yang walaupun memang diperselisihkan, tapi dalil-dalil tersebut bagi mazhab-mazhab yang berkembang, khususnya terhadap 4 mazhab, ya, bagi 4 mazhab fikih itu menjadi bagian kajian tersendiri dan bisa menjadi sandaran dalam aktivitas ekonomi keuangan Islam dewasa ini. Ada masalah mursalah, ya, ada istihsan, ada istishab, ada al-urf atau al-adah, ada sadud dariyah, ada mazhab sahabi, ada juga sad'u man qablana. Apa itu? Nanti kita bisa kaji secara khusus tentang hal ini. Yang jelas poin saya adalah selain Al-Quran dan Sunnah, sungguhnya ada sandaran dalil yang lain yang bisa menjadi sandaran kita, yang menjadi pijakan kita ketika kita melakukan aktivitas ekonomi di zaman modern saat ini. Seperti misalkan kita terbiasa sekarang dengan uang elektronik, ya, simple, non tunai, memang kehidupan ekonomi menggiring ke situ, maka sandarannya mana? Uang elektronik tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah juga. Ijma, kias, tentu ada sandaran lain, diantaranya bisa merujuk kepada masalah mursalah. Kalau kita pinjam ke bank juga itu ada persyaratan maksimal, misalkan 60% dari take home pay. Tidak bisa seluruh gaji kita itu dijaminkan dihitung sebagai kemampuan kita bayar, tapi maksimal di angka 60. Kenapa ada 40%-nya? Tidak boleh dijadikan sebagai daya kita untuk membayar, karena ada pertimbangan secara hukum, diantaranya adalah saldo jariah bisa masuk ke situ. Ada BI checking ketika kita akan meminjam, juga itu bagian dari saldo jariah dalam kajian hukum. Kemudian juga ada mudharabah dan musyarakah sebagai ciri khas dari transaksi ekonomi Islam, itu juga sesungguhnya bagian dari syar'u man qablana. Itulah bagian dari sumber dan dalil hukum Islam yang perlu kita pahami, dan kita tentunya tidak akan memperdalam keseluruhannya. Kita pada video ini akan fokus ke Al-Quran. Hal-hal lainnya bisa kita kaji di video yang lainnya. Ayat Al-Quran yang pertama yang ingin saya kaji, ingin saya sampaikan pada video kali ini adalah Al-Quran surat Yunus ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqq.
walakinna aktsarahum la ya'lamun. Artinya, ingatlah sungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah sungguhnya janji Allah itu benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Quran Surat Yunus, surat ke-10 ayat 55. Ayat ini memberikan konsep dasar tentang kepemilikan, bahwa kepemilikan mutlak absolut itu pada Allah. Manusia itu hanya sebagai makhluk yang berikan amanah, ya. Konsekuensi dari khalifah fil berikan amanah untuk mengelola, memberdayakan, mensejahterakan berdasarkan apa yang melekat pada dirinya. Kita ketahui dalam konsep ekonomi Islam terdapat konsep multi ownership. Di kepemilikan yang majemuk ada kepemilikan pemerintah atau negara, kepemilikan individu, dan kepemilikan publik. Ya, kalau dalam ekonomi konvensional hanya ada kepemilikan individu, dalam liberalisme kapitalisme hanya ada kepemilikan negara, dalam sosialisme, dalam ekonomi Islam dikenal dengan multi ownership. Dasar pijakannya adalah Al-Quran Surat Yunus ayat 55. Nah, ayat Al-Quran yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam video kali ini adalah Al-Quran Surat Yunus ayat 55. Ini masih terkait dengan konsep kepemilikan. Ini penting disampaikan karena konsep kepemilikan itu sangat mendasar dalam kajian ekonomi Islam. Nah, ayat Al-Quran Surat Yunus ayat 66 ini terkait erat dengan ayat yang tadi ayat 55. Ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyuruh sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan, mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka dan mereka hanyalah menduga-duga. Ayat ini menegaskan ayat Al-Quran surat Yunus ayat 55 tadi, bahwa pada dasarnya sesungguhnya semua yang ada di langit dan bumi itu hak absolutnya, kepemilikan absolutnya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ketiga yang ingin saya sampaikan pada video kali ini adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Janganlah kalian saling membunuh, sungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang. Ayat ini menegaskan tentang prinsip dasar bermuamalah, bahwa kita jangan bermuamalah secara batil. Kenapa riba dilarang? Karena riba mengandung unsur kebatilan. Kenapa ekonomi konvensional itu dianggap sebagai ekonomi yang tidak sesuai dengan Islam? Karena ada unsur kebatilan seperti mengandung maisir, goror, dan riba itu sendiri. Di dalam ayat ini juga ada sebuah prinsip bahwa antara dimingkum, bahwa prinsip dasar transaksi dalam ekonomi, dalam perdagangan itu haruslah ada keriduan, suka sama suka di antara para pihak yang bertransaksi, sehingga menimbulkan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika permintaan dan penawaran terbentuk dengan asas suka sama suka atau antara di minggu. Ayat Al-Quran yang keempat yang ingin saya sampaikan dalam video kali ini adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Di antara penggalan ayat Al-Quran Al-Baqarah 275 ini yang saya kasih tanda kuning, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ayat ini menegaskan tentang bahwa riba itu tidak sama dengan jual beli. Kalau
teman-teman bertransaksi dengan bank konvensional, ada bunga 2%, maka itu ziyadah, itu tambahan yang ditetapkan secara batil, itu ada unsur riba. Nah, kalau pinjam atau pembiayaan ke bank syariah, ya mungkin marginnya sama 2%, 3%, tapi disandarkan bukan kepada roksuma, bukan kepada harta pokok, tapi disandarkan kepada barang dan jasa yang transaksikan sehingga akadnya adalah murabahah. Murabahah itu adalah jual beli dan itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, jual beli dengan riba tadi yang mengandung unsur bunga, misalkan dalam transaksi perbankan, itu dua hal yang berbeda. Jadi anggapan yang mengatakan bahwa bank konvensional dengan bank syariah itu sama, sesungguhnya itu anggapan yang keliru karena sandaran akadnya, skema transaksinya juga dua hal yang berbeda. Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa jual beli itu tidak sama dengan riba. Nah, ini arti dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang bilang itu adalah sebabkan mereka berkata atau berpendapat sungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini yang diberikan tanda kuning menjadi titik tekan yang saya sampaikan pada video kali ini bahwa melalui ayat ini Allah menegaskan riba dengan jual beli itu dua hal yang berbeda. Ayat Al-Quran yang kelima yang ingin saya sampaikan pada video kali ini adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 276. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin azim. Artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah menyuburkan sedekah dan memusnahkan riba. Ayat Al-Quran yang ke-6 yang ingin saya sampaikan pada video kali ini adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Melalui ayat ini Allah menyerukan, menegaskan bahwa kita harus meninggalkan sisa riba ketika seruan bahwa kita harus meninggalkan riba, kita diberikan informasi tentang riba itu beda dengan jual beli serta bahayanya riba, maka kita seketika itu harus meninggalkan riba dan meninggalkan sisa riba yang belum dipungut. Ayat Al-Quran berikutnya yang ketujuh yaitu Al-Quran Surat Al-Imran ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Ayat ini menegaskan bahwa riba yang berlipat ganda itu tidak boleh, tapi tidak berarti bahwa yang sedikit itu boleh. Karena berdasarkan asbabun nuzul ayat ini keluar manakala ketika itu sedang semerbak, sedang mewabah riba yang konon kaum Arab jahiliyah ketika itu kesenangannya, kebiasaannya adalah melipat gandakan uang dengan cara mengambil riba di situ. Nah, oleh karena itu, ayat ini menegaskan bahwa riba kecil, sedikit, besar, berlipat ganda atau tidak, ini tetap riba sehingga kita harus meninggalkannya. Ayat berikutnya yang ke-8 adalah Al-Quran Surat Al-Hasir ayat 7. Ayat ini menegaskan tentang keharusan harta dijadikan sebagai flow konsep, sebagai hal yang berputar.
Makanya ini menjadi salah satu konsep pembeda juga tentang pandangan Islam menyoal uang. Perbedaan uang menurut ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional bahwa kalau menurut Islam uang itu adalah flow konsep. Kalau menurut ekonomi konvensional uang itu adalah stok konsep. Salah satu pijakannya adalah ini. Yang saya kasih tanda kuning itu kata kuncinya. La yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Jadi harta benda itu janganlah menumpuk di orang-orang kaya tapi harus diputar. Ya, harus digulirkan, tidak mengendap di sekelompok orang. Ini juga menjadi dasar konsep redistribusi pendapatan yang jangan sampai menimbulkan kesenjangan. Ini juga bisa menjadi bahan kajian perspektif ekonomi Islam tentang kesenjangan, tentang rasio Gini, tentang Paroren yang berbicara tentang konsep distribusi pendapatan. Nah, ini dia arti dari Quran surat Al-Hasr surat ke-59 ayat 7. Apa saja harta rampasan perang? Pai. Jadi kalau bicara harta rampasan perang itu ada istilah gonima, ada istilah pai. Kalau gonima itu diperoleh melalui peperangan yang musuhnya itu ada perlawanan kemudian kalah. Kalau pai itu diperoleh karena musuhnya melarikan diri, tidak terjadi peperangan, harta yang ditinggalkan sehingga bisa diambil alih oleh yang menyerang dan menang. Yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Itu kata kuncinya bahwa harta itu tidak boleh menumpuk di sekelompok orang, segelintir orang. Dia harus mengalir dari orang yang punya banyak harta kepada orang yang sedikit kekurangan. Makanya di situ ada konsep zakat, infak, sodako sebagai instrumen fiskal Islam agar harta itu tidak menumpuk di orang kaya saja. Ayat Al-Quran yang ke-9 yaitu Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ini adalah penggalanya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi ini mesankan kepada kita bahwa ketika kita bertransaksi, kemudian terjadi akad, maka kewajiban kita adalah memenuhi akad itu sebagai tanggung jawab moral seorang yang bertransaksi secara baik, secara syariah, maka wajib kita memenuhi akad-akad sebagai wujud janji kita kepada para pihak yang bertransaksi. Ayat Al-Quran yang ke-10 itu adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini adalah ayat terpanjang dalam Al-Quran dan kita kenal sebagai ayat akuntansi. Dan penggalanya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan menuliskannya secara benar dalam kelanjutan arti ayat ini. Nah, menulis secara benar tentu harus ada ilmunya dan ilmunya adalah akuntansi. Jadi akuntansi memiliki kedudukan tersendiri dalam Al-Quran, ditegaskan dalam Al-Baqarah ayat 28. Ayat Al-Quran berikutnya adalah Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang artinya, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ayat ini menegaskan tentang kewajiban kita menjemput rizki. Kewajiban kita untuk bekerja. Ya, bekerja menjemput rizki, bertebaranlah kamu di muka bumi, menegaskan kepada kita tentang bagaimana pentingnya kita berikhtiar menjemput rizki di muka bumi ini. Saudara sekalian, sahabat-sahabat Happy TV, ayat berikutnya adalah Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Inti dari surat ini
adalah tentang kewajiban kita membayar zakat, dan zakat itu khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan. Fungsi zakat di sini adalah membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Inti dari ayat 103 ini adalah tentang fungsi zakat untuk membersihkan dan menyucikan mereka yang membayar zakat, dan hendaknya zakat itu khudh min amwalihim, diambil, ya, diambil. Bagi mereka yang tidak membayar zakat, maka amilin itu bisa mengambil dengan cara baik, sehingga yang diambil zakatnya juga bisa sadar, bisa menerima, dan bisa memberikan kemanfaatan bagi pemberinya dan juga bagi para penerimanya. Ayat Al-Quran berikutnya, sahabat-sahabat Happy TV, adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 11, yang artinya, dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Poin dari ayat ini adalah tentang kewajiban melaksanakan salat dan menunaikan zakat, bagian dari ayat-ayat zakat. Ayat Al-Quran berikutnya, sahabat-sahabat Happy TV, ini masih menyoal tentang zakat. Ini tentang bagaimana zakat didistribusikan, ya, berkaitan dengan mustahik zakat. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Artinya, sungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Ambil zakat yang dilunaskan hatinya, yang lunakan hatinya mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 30 ini menegaskan tentang 8 asnaf zakat. Sahabat-sahabat Happy TV, ayat Al-Quran berikutnya yang ingin saya sampaikan pada video kali ini adalah Al-Quran Surat At-Taubah ayat 29. Ayat ini menginformasikan kepada kita tentang konsep jizyah. Ya, jizyah itu pajak yang dikenakan oleh negara muslim, negara Islam, bagi non-muslim yang hidup di bawah perjanjian negara Islam. Tentunya adalah non-muslim yang tidak memusuhi orang-orang Islam. Nah, di situ bisa hidup dengan catatan dia membayar jizyah. Konsep pajak dalam Islam sungguhnya tidak hanya jizyah, tapi ada juga kharaj dan lain sebagainya. Nanti saya bisa memberikan informasi, nge-share lagi video yang lain tentang instrumen fiskal dalam ekonomi Islam. Nah, kalau sebelumnya ada ayat yang berbicara tentang pai, ya, sebagai harta rampasan perang. Berikutnya ini gonimah, bagian dari harta yang diperoleh melalui peperangan juga. Bedanya kalau gonimah diperoleh melalui sebuah pertempuran. Nah, ini ada dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 41, yang artinya, ketahuilah sungguhnya apa yang kamu peroleh dari gonimah, maka sungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Ini berbicara tentang ghanimah diperuntukkan untuk apa? Itu ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 41. Fai, ghanimah, juga tadi jizyah, juga khoro, zakat, itu adalah instrumen-instrumen kebijakan fiskal dalam Islam. Kita bisa perdalam di video yang lain tentang instrumen kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam. Ayat terakhir, sahabat-sahabat Happy TV, ayat yang ke-17 yang ini saya share dalam video kali ini adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 219, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan bermanfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah,
yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Kunci dari ayat ini menegaskan tentang larangan khamar dan judi maisir. Salah satu perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah bahwa dalam ekonomi Islam dilarang transaksi-transaksi yang mengandung unsur maisir, goror, riba, talaki rukban, dan lain sebagainya. Nah, maisir ini ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 209 sebagai salah satu praktek yang dilarang dalam transaksi ekonomi dan keuangan Islam. Nah, sahabat-sahabat Happy TV, itulah 17 ayat ekonomi dalam Al-Quran. Tentu tidak hanya itu, kita bisa memperdalam literatur yang lain. Saya belum membahas secara keseluruhan. Insya Allah pada video yang lain saya lengkapi ayat-ayat yang belum dibahas pada kesempatan hari ini. Nah, terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa banyak literatur yang bisa kita jadikan rujukan untuk kita memperdalam kajian-kajian Al-Quran terkait dengan kegiatan ekonomi. Silakan kembangkan, ini hanya salah satu alternatif referensi bagi sahabat-sahabatku yang ingin mengkaji ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran. Ini sebagai stimulus atau pengantar diskusi agar kita bisa memperdalam apa sungguhnya makna dari setiap ayat yang disampaikan. Ini hanya untuk memperkenalkan sebagian dari ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ekonomi. Terakhir, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan suatu kaidah yang bunyinya ma la yudriku kulluh la yudriku kulluh. Artinya kurang lebih bahwa kalau atau jika belum bisa melaksanakan seluruhnya, maka jangan ditinggalkan. Artinya adalah dari seluruh ilmu, pengetahuan yang sudah kita peroleh, seluruh ayat, seluruh dalil yang kita sudah sampai ya, pengetahuan kita ke situ, maka jangan menunggu sempurna untuk mengamalkannya. Kita amalkan mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai saat ini. Mudah-mudahan kita berikan hidayah untuk terus belajar dan mau mengamalkan setiap apa yang kita peroleh dari agama, dari Al-Quran, Sunnah, dan lain sebagainya. Demikian dari saya, mohon maaf, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada koreksi, bisa disampaikan dalam komentar. Dan jika ada usul, juga bisa disampaikan dalam kolom komentar. Sekiranya bermanfaat, silahkan juga like and share. Demikian dari saya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.